Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Abang, inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, semoga hari ini kita semua di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, abang, inang, tertulis di Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Abang, inang, saya coba membawa kita membayangkan sebuah situasi yang mencekam. Kalau kita ingat atau orang tua kami di sini mungkin banyak melalui atau mengalami hal-hal yang mencekam. Apalagi kalau ada yang masih hidup dan mengalami masa penjajahan, pasti banyak hal-hal yang mencekam, menakutkan dia hadapi. Masa-masa baru kemerdekaan juga banyak hal-hal yang mencekam yang orang tua kami alami. Begitu juga kita diingatkan kepada peristiwa 2 tahun lalu, yaitu COVID-19, yang mungkin juga membuat kita berada dalam suasana mencekam dan menakutkan. Tentu keadaan yang mencekam itu, amanginan, tidak ada kita inginkan. Karena kita pasti berada dalam ketakutan. Kita pasti berada dalam kecemasan hidup dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat, amanginang, saya buat sebuah gambaran pada masa mencekam terjadi di sebuah daerah. Seluruh keluarga betul-betul merasa terancam kehidupannya. Mereka takut karena tidak stabilnya keamanan, tidak stabilnya ekonomi dan lain sebagainya.
Selalu ada saja orang yang bisa datang ke rumah mereka untuk merampok, mengambil hal-hal berharga, bahkan bisa menyakiti mereka secara fisik. Sehingga karena situasinya seperti itu, Amang Inang, banyak keluarga yang mengurung diri di rumah. Jumpa pagi mereka tetap kunci jendela, kunci pintu. Jumpa malam mereka matikan lampu supaya tidak menarik perhatian orang datang ke rumahnya. Bayangkan karena saking ketakutan mereka, mereka tidak berani keluar pada waktu terang. Mereka bahkan rela hidup mematikan lampu mereka, hidup dalam kegelapan karena rasa takut mereka terhadap ancaman-ancaman itu. Tetapi Amang Inang, ada satu keluarga yang meski sudah seperti itu, ketidakstabilan keadaan, tetapi dia hidup dengan normal. Pagi dia buka jendelanya, dia buka pintu rumahnya. Si ibu pagi menyapu rumah, dia menjemur kain seperti orang normal pada biasanya. Dapat siang dan sore anak-anaknya bermain di luar di halaman dengan penuh tawa. Dapat malam mereka berkumpul di rumah, lampu hidup tanpa ada rasa takut. Sementara orang-orang yang lain penuh dengan ketakutan. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa? Kenapa bisa satu keluarga itu berbeda kehidupannya? Kenapa bisa satu keluarga itu tidak mematikan lampu pada waktu malam? Kenapa satu keluarga itu tidak mengurung diri, tidak mengunci pintu dan jendelanya? Ternyata, Amang Inang, si istri atau perempuan itu berani keluar jemur kain, berani melakukan aktivitasnya seperti itu tanpa rasa takut, karena suaminya adalah seorang tentara. Iya, karena dia berada dengan suaminya di rumah yang adalah seorang tentara. Jadi dia tidak takut, karena bagaimanapun tidak stabilnya keamanan waktu itu. Kalau orang datang ke rumah itu lalu dilihat ada tentara di dalamnya, mereka akan pergi, tidak mengganggu. Tetapi tiba-tiba si ibu tadi yang biasanya tidak mengunci rumahnya, yang biasanya menghidupkan lampunya pada malam hari, tiba-tiba dia menjadi sama dengan tetangga-tetangganya yang lain. Tiba-tiba dia juga akhirnya mematikan lampunya pada malam hari. Tiba-tiba pada pagi hari dia akhirnya juga mengunci jendelanya dan pintu rumahnya, Amang Inang. Tentu kita akan bertanya, kenapa jadi seperti itu? Tadi ada suaminya yang tentara bersama-sama dengan dia di rumahnya sehingga dia bisa hidup bebas. Ini kenapa dia sekarang mengunci jendelanya, pintunya, bahkan pada malam hari dia matikan lampunya? Kenapa, Amang Inang? Menurut Anda kenapa itu bisa terjadi? Karena benar, karena suaminya sedang tidak di rumah lagi, tugas pergi keluar. Amang Inang, apa yang bisa kita pahami dari sini? Ternyata kedamaian hati kita, keamanan kehidupan kita, ketenangan jiwa kita, Amang Inang, bukan tergantung bagaimana situasi di luar kita. Ternyata kedamaian hati kita ini, Amang Inang, bukan tergantung banyaknya ancaman yang datang kepada diri kita. Tetapi kedamaian hati kita, ketenangan jiwa kita, tergantung dari kita sedang bersama dengan siapa. Benar, lagi terjadi kerusuhan, benar. Tapi si istri sedang bersama suaminya yang seorang tentara. Dia tidak takut. Benar, banyak kemungkinan akan datang ke rumahnya, mengetuk pintunya, mengancam dia, benar. Tetapi si istri tidak takut. Kenapa? Karena dia sedang bersama suaminya yang adalah seorang tentara.
Jadi sebenarnya bukan ancaman yang paling besar yang membuat kita khawatir, membuat kita penuh ketakutan, membuat kita cemas. Bukan beban hidup amanginang, bukan tantangan amanginang. Tetapi yang paling memastikan kedamaian di hati kita dan jiwa kita adalah kesadaran kita tentang siapa teman kita bersama hari ini. Itu yang Nats Psalmen hari ini ungkapkan kepada kita. Benar aku punya musuh, kata Raja Daud. Benar ada musuh yang siap menggigitku. Benar banyak ancaman di sekitarku. Tetapi lihat bagaimana dia dengan lantang mengatakan, tetapi aku tidak takut. Tetapi tak gentar hatiku. Kenapa? Karena dia katakan, Tuhan penerangku, Tuhan pelindungku. Raja Daud sadar bahwa dia tidak sendiri. Raja Daud sadar bahwa dia sedang bersama Tuhan. Raja Daud pastikan dan nyatakan hari ini kepada diri kita manginang. Dia tidak takut bukan karena dia kuat. Dia tidak takut bukan karena dia hebat. Tetapi dia tidak takut amanginang karena dia bersama dengan Tuhannya. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita manginang. Banyak ancaman kepada hidup kita. Banyak mungkin tantangan dan beban kehidupan di dalam diri kita. Tetapi harus kita pastikan amanginang. Apakah kita sedang bersama-sama dengan Tuhan atau tidak? Kalau kita sedang merasa bahwa kita menjalani kehidupan ini hanya dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri, kita selesai. Kita hanya akan selalu menutup pintu, mematikan lampu. Tetapi orang-orang yang sadar bahwa dia bersama Tuhan, apapun tantangan dan beban kehidupannya, dia selalu yakin semua itu bisa dia selesaikan. Untuk itu amanginang pastikan bahwa diri kita sedang bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Adong dosia kita naragu bahwa dia tidak sedang bersama dengan Tuhan. Waduh, bagaimana keyakinan kamu amanginang? Apakah Anda yakin bahwa sampai sekarang Tuhan bersama-sama dengan Anda? Yakin doamu bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan Anda dari sekarang sampai selama-lamanya? Untuk itu jangan pernah takut dengan setiap beban kehidupan. Jangan pernah takut dengan tantangan. Jangan pernah takut dengan keadaan. Tuhan bersama dan selalu menyertai kita. Tapi janganlah itu hanya sebatas yakin. Jangan hanya sebatas seperti itu. Keluar nanti dari gereja ini kembali. Kalau Lak Batak bilang madele, kembali madele, seakan-akan tidak ada harapan ke depannya. Amang, inang, kita lihat bagaimana kehebatan Raja Daud di sini menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya memang yang menentukan segala sesuatu di kehidupan kita ini adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan diri kita. Lihat amanginang, keyakinan seseorang atas penyertaan Tuhan itu yang membuat dia mampu menerima dan menghadapi segalanya. Keyakinan kita akan penyertaan Tuhan itu yang membuat kita mampu menghadapi segalanya. Jangankan menerima dan menghadapi hal yang sulit amanginang. Jangankan menerima dan menghadapi tantangan amanginang. Menerima hal yang baik sekalipun, terkadang kita tidak mampu kalau kita tidak merasa disertai Tuhan. Percayalah. Jangankan menerima beban, jangankan menerima ancaman dan tantangan. Terkadang menerima hal yang baik sekalipun, kalau kita tidak merasa bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak akan mampu menerima itu dengan baik. Baik kok kamu jo, dilehon nading kan, alima biar di mana? Ya doang musongo nih, pernahkah seperti itu?
Kepada Anda sedang mendekat hal yang baik tetapi Anda takut. Kepada Anda sedang mendekat berkat dan sukacita tetapi Anda merasa khawatir. Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Bukan hal buruk yang mau datang, bukan ancaman yang mendekat, tetapi hal baik mau datang, tetapi Anda takut dihampiri oleh hal baik. Saya yakin kita semua pernah seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak merasa disertai Tuhan. Jadi orang yang merasa kehidupannya hanya berjalan dengan kekuatan dan pikirannya sendiri, jangankan beban, jangankan ancaman, hal baik pun mungkin tidak akan mampu bisa dia terima dengan baik. Songonon contoh. Adong sahala ama, seorang bapak yang punya anak perempuan begitu pintar. Anak perempuannya ini selalu berprestasi. Dari SD selalu juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1 umum. Luar biasa prestasi Burunon. Jadi tibalah saatnya dia harus melanjut ke hal yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Si borunya menjumpai bapaknya. Bapak, saya sudah bersiap untuk tes masuk ke ITB Bapak. Dan saya yakin saya akan menang Bapak. Ninda boru non, itu Bapak non. Datang si bapaknya mendengar itu. Hah? ITB? Iya Pak. Kuusahakan aku pasti menang Pak. ITB, Ninda bapaknya. Iya, di bagasan hati bapaknya, sebenarnya bapaknya tidak senang. Bapaknya tidak ingin si anak kuliah di ITB. Akhirnya dia tidak bisa menjawab apa-apa kepada si borunya. Dia cuma bilang, oh iyalah, iya. Pak, besok testing antarkan aku. Oh iyalah, iya, kata bapaknya. Pergi bapaknya mengantarkan si borunya testing. Si borunya dengan semangat 45 penuh keyakinan. Datang si bapak, dia sambil menunggu, dia pergi minum kopi. Dia lesu dan marsak. Dia berjumpa dengan temannya. Bahasa songonna gali buhim lae. Ai songono bah inna. Boruku itu dia lagi testing di ITB sekarang. Datang temannya. Pos maroham le. Ai hubege barita taringok tu borum napistar deh. Monang deh pos roham. Edang nai leku dia bilang. Kalau saya justru berharap maunya gagal lah buruku itu. Kenapa? Le sia dia benokku tu sia non lolos man noni. Ai karejoku peson naing dang jelas. Songo dia manokku baen biaya kontrak jabunei, kos jabunei. Songo dia manokku baen biaya kuliah nei. Songo dia manokku baen transport nei pulang pergina. Jimo no masuk anot tu si dang tarbiaya yawi. Holani haduk roaku madok tu boruki. Ale di bagasat tanyaku ta'alu mania boruki. Ninna amatai rodongan ne. Engirimo. Borumu ingin maju. Borumu orang pintar. Semua orang tahu borumu orang hebat. Dia mau ke ITB. Tapi doamu ingin dia gagal. Lihat abang inang. Pernahkah kita seperti itu? Bisa jadi kita pernah seperti itu. Sebenarnya hal baik yang ingin kita terima. Boru kita berprestasi, boru kita mau sampai ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak senang dengan hal baik itu. Tetapi kita tidak bersuka cita dengan hal baik itu. Karena apa? Karena kita merasa menjalani kehidupan ini sendiri. Buana manok kubain biaya kuliah nih. Buana manok kubain on. Buana manok kubainan. Seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan ke depan. Seakan-akan tidak ada penyertaan Tuhan ke depan. Sehingga hal baik itu pun sulit. Bahkan hal baik saja sulit kita terima.
Untuk itu diingatkan hari ini melalui Raja Daud Amanginang. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu selalu menemani kita. Jangankan untuk menerima hal baik, untuk menerima hal buruk sekalipun ketika kita bersama dengan Tuhan, itu akan kita lalui dengan sangat indah. Ingat kamu, jangankan menerima hal baik, menerima hal buruk sekalipun ketika kita menerimanya bersama-sama dengan Tuhan, itu akan kita lalui dengan indah. Tetapi lihat hal baik yang mau datang kepada kita. Ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, maka hal baik itu pun akan terlihat menyeramkan. Untuk itu kunci dari kehidupan ini bukan persoalan apa yang di luar kita Manginang. Sebenarnya persoalannya kita sedang bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan kah? Atau kita hanya sedang bersama dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri? Mari mau seperti Raja Daud yang di setiap perjalanan kehidupannya dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Amanginang diuduti Raja Daud Muse di Doibana, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ketika musuh-musuh Daud ingin memakan dia, ketika musuh-musuh Daud ingin menyerang dia, Daud katakan, yang tergelincir itu musuhnya, yang jatuh itu musuhnya, bukan dia. Lihat Amanginang, ini pun sangat penting untuk kita pahami. Musuh-musuh Daud tergelincir bukan karena dia mau menyerang Daud. Musuh-musuh Daud jatuh bukan karena dia sedang melawan Daud. Bukan Daud yang dibicarakan di sini. Tetapi orang-orang yang mau melawan Tuhan dia akan tergelincir, orang-orang yang melawan Tuhan dia akan jatuh. Walaupun dikatakan di sini musuh-musuh Daud yang ingin menyerang Daud akan tergelincir dan akan jatuh. Sebenarnya musuh-musuh itu terjatuh bukan karena kepribadian Daud, bukan. Bukan karena diri Daud, bukan. Tetapi karena Tuhan. Jadi siapa yang melawan Tuhan, dia akan jatuh. Siapa yang melawan Tuhan, dia akan tergelincir. Alani unang alo debata. Jangan lawan Tuhan Amanginang. Kita akan jatuh. Jangan lawan Tuhan Amanginang. Kita akan tergelincir. Kita akan hancur. Hero dialo hamu debata. Ada yang pernah melawan Tuhan? Saya pastikan kita pernah melawan Tuhan. Hanya saja kita tidak sadar bahwa kita telah melawan Tuhan. Amanginang, jika kita tahu kita salah, teman kita benar, tetapi tetap kita mengeraskan hati dan melawan teman kita itu, kita sudah melawan Tuhan di situ. Siapa yang melawan kebenaran, dia melawan Tuhan. Siapa yang sedang bersama-sama dengan kejahatan, siapa yang sedang memikirkan kejahatan dan menyimpan kejahatan di dalam hatinya, dia sedang melawan Tuhan. Jangan karena Anda tidak merasa bahwa Tuhan itu ada di depan kita, maka kita seakan-akan tidak melawan dia. Tidak. Ketika musuh-musuh Daud menyerang Daud, Daud itu orang yang benar. Artinya Daud disertai Tuhan. Musuh-musuh Daud melawan Daud. Artinya musuh-musuh Daud sedang melawan Tuhan. Hari-hari ini pun banyak kita yang melawan Tuhan Amanginang. Kita sadar bahwa kita yang salah. Kita sadar bahwa kita yang tidak baik, tidak benar. Dan kita tahu teman kita itu dia yang benar. Tetapi karena dia kecil, tetapi karena dia lemah, karena kita kuat, kita tidak mau malu di depan umum. Kita tutupi rasa bersalah kita dengan cara menghantam dia. Itu sudah melawan Tuhan. Itu melawan kebenaran. Jangan pakai Amanginang. Kalau kita salah, bedodon dengan, ya minta maaf saya bah, salah mau sih. Selesai.
Kalau teman kita benar, menangkan kebenarannya. Iya, sitong doh bah. Luar biasa. Lanjut tuh mak. Itu. Ini terkadang besar gengsi kita untuk mengakui kesalahan sehingga kita menyerang kebenaran. Besar gengsi kita manginang untuk mengakui kesalahan kita sehingga kita mau menghancurkan kebenaran. Ido salah wara, yang bedomu salah wah. Iya kan? Hanya karena kita besar dan hebat. Dipaingot kita. Jangan sesekali lawan Tuhan. Jangan sesekali lawan kebenaran. Sebesar apapun dirimu. Salah akui kesalahan. Ketika orang lain benar, maka tetap menangkan kebenaran orang lain. Itu nama nguluan. Kalau tidak mau tergelincir dan terjatuh. Alania manginang dirajumi Raja David do pakokop ni debata pangaramotion ni debata di bagasa perjalanan ningoluna. Dia benar-benar melihat dan memperhatikan bagaimana Tuhan menyertai dan bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan di terakhir kali ayatnya. Dia katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Raja Daud sadar bahwa semua perjalanan hidupnya disertai dengan Tuhan. Sehingga dia katakan, aku mau memberi korban dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Di botoi mana madok moliati amaginang. Dia tahu mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bahwa sebenarnya aku sampai hari ini karena Tuhan. Karena Tuhan. Kenapa dia bisa sedemikian hebatnya? Mampu bersyukur, mampu mengucapkan terima kasih dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia memperhatikan setiap pekerjaan Tuhan di hidupnya manginang. Karena Raja David memperhatikan setiap pekerjaan Tuhan di hidupnya sehingga dia mampu mengucapkan terima kasih. Perhatikan, orang yang tidak mampu mengucap terima kasih, dia hanya fokus memperhatikan pekerjaan dan kehidupannya sendiri. Hanya orang-orang yang mau memperhatikan dampak dan pengaruh orang lain kepada dirinya yang mampu mengucap terima kasih manginang. Sama seperti Daud. Daud bekerja, Daud berjuang, Daud berjuang. Daud menyelamatkan diri, Daud lari. Daud lelah. Tetapi dia tidak lihat semua itu sebagai usaha dan pekerjaan dirinya sendiri. Bahkan dia melihat seperti ada sesuatu yang lain ini yang menyertai aku. Kita juga seperti itu. Kalau mau manginang memiliki hati yang mau berterima kasih dan mau bersyukur, kita harus memperhatikan bahwa kehidupan kita ini bukan hanya tentang diri kita. Bukan hanya tentang keringat kita. Bukan hanya tentang pikiran cerdas kita. Bukan hanya tentang kekuatan kita. Ada orang lain, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi diri kita. Sehingga kita mampu baik sampai hari ini. Perhatikan di tengah-tengah keluarga. Suami, jangan hanya merasa hanya suami yang capek. Jangan hanya merasa hanya suami yang paling berkontribusi di tengah-tengah keluarga. Aku yang kerja, aku yang cari makan, aku pergi pagi pulang sore. Jangan. Suami harus juga memperhatikan ada orang lain yang juga menopang, yaitu istri. Pulang ke rumah sudah ada makanan. Pulang ke rumah ambil baju. Sudah ada baju di situ. Pulang ke rumah disiapkan segala sesuatu. Pulang ke rumah disambut dengan tangan terbuka dan pelukan hangat. Kekuatan tidak. Begitu. Perhatian itu. Artinya kita tidak boleh fokus kepada diri kita sendiri. Istri juga seperti itu. Jangan holanau, lo jahian au jabon. Au mangalo pau mangapel. Au manuci jabu. Manuci baju. Au mareso kada dana.
Holanau sudah, holanau. Inna. Jangan inang. Ada sosok yang lain di luar sana yang juga bekerja berkeringat untuk keluarga. Bukan hanya inang, bukan hanya amang yang berjuang di kehidupan ini. Di keluarga ya sama-sama berjuang suami dan istri itu. Sehingga ketika kita memperhatikan pengaruh dan dampak orang lain di kehidupan kita, kita akan mengatakan, suami akan mengatakan, moliate persoduk bulukuna burju. Bedo dah. Itu. Istri juga akan mengatakan, moliate. Nah walaupun dia lelah, moliate. Amang siadopaku da burju. Kenapa? Karena kita mampu memperhatikan hal yang baik yang diberi orang lain kepada diri kita. Tetapi kebanyakan kita menginang akhir-akhir ini hanya memperhatikan yang baik dari diri kita. Hanya memperhatikan pengorbanan kita. Hanya memperhatikan perjuangan kita. Seakan-akan orang lain tidak ada berjuang. Seakan-akan istri kita tidak juga berjuang dengan kita. Sehingga kita arogan. Sehingga kita egois dan lain sebagainya. Istri juga seperti itu. Mungkin ada istri yang merasa bahwa dia capek sendiri. Karena apa capek sendiri? Karena dia hanya memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak memperhatikan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Untuk itu kalau mau berterima kasih, perhatikan bahwa orang lain juga memberi kebaikan bagi diri kita. Daud seperti itu, dia perhatikan pekerjaan Tuhan. Daud memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sehingga dia katakan, upasaha peliaku di bagasa roha mau liate. Hanya orang yang mau memperhatikan hal baik dari orang lain kepada dirinya yang mampu mengucap syukur. Tetapi orang yang tidak mampu amanginang melihat hal baik dari orang lain, dia tidak akan mampu mengucap syukur. Dimanapun, di keluarga, di gereja, di punguan manapun semua seperti itu. Jangan hanya kebaikanmu lihat, tetapi lihat juga orang punya kebaikan yang lain yang bersama-sama kita memberi kebaikan. Untuk itu amanginang, perjalanan kehidupan kita ini mari jangan fokus hanya kepada diri kita. Tetapi tema kita hari ini mengatakan, idahamu masini rohani debata. Paida idahamu masini rohani debata. Lihat dan perhatikan betapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita. Datang dari rantau, datang dari kampung, pergi ke Bandung. Amang luar biasa do, anggo pardalanan ningoluku. Saya berangkat dari kampung tidak punya apa-apa. Nani ojar niaka hapugoso do lana kanasing nei. Lawau marahado kalau yang dulu tampomasnya apanya? Saya pergi itu naik itu tidak ada keluarga sampai di Jakarta, di Bandung tidak ada keluarga. Terpaksa saya harus kerja serabutan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Walaupun kerja serabutan tetapi saya sambil kuliah. Lalu saya selesai kuliah. Saya kerja ke sana. Luar biasa pengorbanan dan jerih payah saya mang. Sehingga saya akhirnya seperti ini. Jangan hanya itu amang, inang. Jangan hanya sampai di situ katakan. Benar. Anda keringat benar. Benar Anda berusaha benar. Benar Anda luar biasa berjuang benar. Tetapi jangan sampai di situ ceritanya. Harus sampai kepada luar biasa do debata. Madongani mangaramoti nguluku. Iko saat di sini. Untuk itu amanginang, yakinlah bahwa memang penentu dari segala sesuatu yang kita nikmati hari ini adalah atas seizin Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatu sehingga Paulus mengatakan, kalau aku menanam, Apolos menyiram, maka Tuhan yang memberi pertumbuhan. Molo au penamanuan, si Apolos manabor-nabori, mabornohi, alai debatado, namangalea kangoluan. Artinya apapun usaha kita, apapun luar biasanya kepintaran kita manginang, Tuhan yang mengizinkan itu berbuah. Jemolo dihilalahamu parbuhe ni hinalo jamuna sa lelengon nungai didaihamu ingot tamuma. Debatado napaluasoni. Debatado namangalehoni. Untuk itu jangan selalu lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan faktanya memang itu amanginang. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Lihat. Kalau dulu orang
menulis pesan dengan surat. Sekarang sudah ada handphone yang sudah sampai ke tahap bisa bertatap muka, video call, Zoom dengan banyak orang bahkan. Kita lihat kecanggihan itu Amang Inang. Dari surat, telepon, sampai kepada handphone, sampai kepada video call dan lain sebagainya. Kenapa kemajuan itu bisa tercapai sedemikian hebatnya? Benar karena ada yang meneliti. Mungkin diteliti, dibuat teknologinya bagaimana supaya orang bisa saling berkomunikasi tatap muka satu sama lain dari jarak jauh, benar. Benar itu diteliti, benar. Tetapi ingat, sumber dari segala sesuatu itu Tuhan. Kalau Tuhan katakan belum boleh diketahui oleh manusia, manusia tidak akan mengetahuinya. Selalu dia pejolma meneliti. Ketika Tuhan mengatakan manusia belum boleh mengetahuinya, maka itu tidak akan diketahui. Segala sesuatunya Tuhan tentukan. Jadi molotung pejago hitan waeng, hebat hitan waeng, mar video call songonon, jago ni nama bainoba, jago unang lupa tadok, luar biasa do Tuhan, asinirwani Tuhan. Mabuka mangaleo parbinoto wasi songonon kepada orang-orang sekarang. Tuhan Amang Inang yang menentukan. Tidak akan ada sesuatu yang bisa kita ketahui kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi bukan hanya karena kepintaran. Sekarang apa yang belum ditemukan, mungkin ada obat dari penyakit yang belum ditemukan, bukan karena manusia kurang pintar sehingga tidak ditemukan obat kanker contoh. Bukan karena manusia sekarang kurang pintar sehingga itu belum ditemukan. Tetapi memang karena Tuhan belum mengizinkan. Mungkin 5 tahun lagi akan ditemukan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, tergantung dari bagaimana Tuhan ingin membuka itu. Begitu juga dengan kita. Kita bisa bekerja keras, kita bisa berpikir hebat, Amang Inang. Jangan kita lihat itu sebagai sungguh-sungguh dari diri kita sendiri. Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang mengizinkan. Mudah-mudahan semakin banyak kebaikan ke depannya yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, untuk kita hidupi, untuk kita dapatkan. Tetapi Amang Inang, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mampu melihat bahwa Tuhan bekerja di hidupnya, itulah orang-orang yang mampu bersyukur. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatunya adalah pekerjaan dan kelelahan kita, usaha dan upaya kita, tidak mungkin kita mampu bersyukur. Tetapi yang akan terjadi adalah Omma jolmana, audona jago, audona hebat. Kesombongan akan ada dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami hari ini yang Engkau sertai dan Engkau berkati. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, mengingatkan kami supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kami. Agar kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak jatuh ke dalam dosa. Biarkanlah kami selalu yakin Tuhan bahwa Engkau menyertai kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar biarlah hidup di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kebijaksanaan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Roh-Mu lah Tuhan yang mengajarkan kami memahami firman-Mu, menerima firman-Mu, terlebih menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu di kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami juga bersama-sama menyerahkan kehidupan kami masing-masing, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami, menemani setiap keluarga kami. Apapun yang kami hadapi di setiap keluarga kami Tuhan,
biarkanlah kami kuat, biarkanlah kami bijak, biarkanlah tetap kedamaian ada di dalam keluarga kami. Tuhan berkati anak-anak jemaat-Mu yang jauh daripadamu. Engkau jauhkan dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari kejahatan. Tetapi biarkanlah setiap anak-anak yang jauh dari orang tuanya Tuhan, mengingat Engkau di dalam hatinya, sehingga apapun yang mereka perbuat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati yang bersekolah Tuhan, berikan semangat belajar, berikan kepintaran. Berkati juga yang sedang dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berkati apa yang mereka kerjakan. Begitu juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan, anak-anak-Mu Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berikan pengharapan, supaya tetap ada pengharapan di dalam hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua jemaat-Mu AKBP Bandung Reformanda. Kau berikan kesatuan hati Tuhan untuk setiap orang tua. Kau berikan kebijaksanaan Tuhan, supaya sungguh-sungguh mampu menjadi teladan di setiap anak-anaknya, di setiap rumah tangganya. Kau berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan, Kau berkati juga apa yang mereka rencanakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudari kami, kasih-Mu lah Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati obat yang mereka minum, supaya kelak kami bisa bersama-sama kembali bersekutu memuji memuliakan Engkau di rumah-Mu ini. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang jauh dari kami, yang sedang dalam kesusahan dikarenakan bencana banjir. Saudara-saudara kami di Bekasi Tuhan, Engkau berikan ketabahan kepada mereka semua Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka semua. Engkau berkati juga Tuhan pemerintah yang memperhatikan mereka. Dan Engkau berkati juga orang-orang baik yang Kau panggil untuk membantu mereka. Tuhan, kuatkan mereka di tengah-tengah kesusahan yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang di Bonapasogit, orang tua kami, keluarga kami. Kaulah yang selalu menyertai mereka Tuhan di setiap pergumulan mereka. Kau kuatkan mereka Tuhan, dan Engkau jagai mereka. Kami punya banyak kesalahan Tuhan, kami punya banyak kekurangan. Tetapi kami percaya kasih-Mu lebih besar dari setiap kekurangan-kekurangan kami. Terimalah doa kami Tuhan. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita siapkan persembahan kita.